Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menahan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Bambang Trimulyono dan Sugik Nur Raharja alias Gus Nur. Kini, kedua tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Mas Bambang menulis atau ngomong akhir-akhir ini yang barusan viral itu bahwa semua ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya Allah. Ya Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Kowe iki ngopo to Nur? Iki sumpahe karo sapa? Sing jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Pertanyaan. Tersangka penistaan agama, Bambang Trimulyono dan Gus Nur resmi ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber Bareskrim Polri. Hasil koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber sudah ditahan, ujar Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi pada Senin 17 Oktober 2022. Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 1 Ditipid Siber Bareskrim, Kombes Reinhard Huta Gaul, menyebut keduanya ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri. Ya, benar, ditahan di rutan Bareskrim, jelas Reinhard. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugik Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penistaan agama. Ujaran kebencian dan penistaan agama tersebut diduga dimuat dalam akun YouTube Gus Nur 13 Official. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, menyebut penetapan tersangka terhadap keduanya merujuk atas laporan polisi tertanggal 29 September 2022. Tersangka yang pertama adalah SNR atau Sugik Nur Raharja dan kedua adalah BTM Bambang Trimulyono, kata Nurul dalam keterangannya pada Kamis 13 Oktober 2022. Dalam perkara ini, Bambang dan Gus Nur dijerat pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP dan atau
Pasal 456A ayat 2 JO, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sebagai informasi, Bambang belakangan ini menjadi perhatian publik di sejumlah media sosial. Hal tersebut terjadi karena Bambang secara tiba-tiba menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat atas dugaan ijazah palsu yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon presiden atau capres pada pemilihan presiden Pilpres 2019. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Melalui kuasa hukumnya, Bambang menyampaikan dirinya menggugat Jokowi atas pemalsuan ijazah sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Pihaknya pun menepis narasi yang selama ini beredar, gugatan yang dilayangkan atas pemalsuan ijazah pendidikan tinggi Jokowi di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Tidak ada hubungannya dengan pihak UGM, ujar Juju Purwantono, kuasa hukum Bambang Trimulyono, usai persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2022. Menurut Juju, jika gugatan atas pemalsuan ijazah SD sampai SMA dikabulkan, maka secara otomatis juga akan menggugurkan ijazah pendidikan tinggi Jokowi. Otomatis, yang ijazah sarjananya di UGM juga tidak asli. Kan begitu secara hukum, tuturnya. Urusan ijazah palsu. Ampun. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada, ketemu dua. Tapi yang dimasalahkan sebetulnya SMA ya Pak. Kan ada stempel masih ribuan kok. Kan ada SMP, ada double stempel gitu loh. Apa nih? SMPP 40 sama itu SMA program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu apa SMK sebelumnya apa toh? SMK Semea kan jadi SMK. Jadi kejuluan perubahan susah nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini wisuda loh, kan asli Pak, masih ada 85-nya. Oh iya, tahunnya Pak. Ngono ya. Zaman itu masih saya juga kelihatan udah pakai kacamata.